Tes tes, cek sound cek sound. Ya, selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Oke, sekarang kita kembali update ya pergerakan harga kripto atau Bitcoin ya, yang mostly kripto lah. Setelah kemarin diterpa isu adanya eskalasi dari Iran menyerang Israel, kurang lebih seperti itu ada. Jadi memang di minggu ini sedang ada peristiwa geopolitik itu yang menyebabkan penurunan ya. Jadi saya sering berulang kali berbicara itu. Nah, kemarin market kripto sempat turun dalam di 3 hari terakhir ya. Nah, alhamdulillah saat ini kripto sudah membaik ya, dan ini pun sudah terprediksi sebetulnya karena memang tepat di hari ini ada approval Bitcoin Spot ETF di Hong Kong. Nah, ini jadi dampak dari event tersebut ya, karena memang banyak dana masuk ke kripto, mungkin khususnya ke Bitcoin ya. Nah, ini adalah chart harian atau ya saya biasa lihat sekilas di crypto bubble untuk melihat naik atau turunnya sebuah token atau koin ya. Kalau kita lihat di per hour juga dia masih mengalami kenaikan ya. Jadi kalau kemarin di per days dan per hour itu turun sekitar ya per days-nya dia turun sekitar 20 sampai 30%. Nah, sekarang sudah mengalami mostly juga 15% sudah pada naik ya. Nah, di sini ada Ondo, ada Neo, ada Core, Render juga. Jadi nah Ondo ini kemarin turunnya nggak terlalu tinggi, terlalu dalam. Dia naiknya lumayan tinggi nih. Jadi memang narasi RWA ini masih narasi yang seksi ya di kuartal 2. Masuk ke kuartal 2 ini. Jadi untuk holder Ondo ini lumayan. Dan untuk teman-teman yang udah sempet serok di bawah juga, itu mungkin sekarang sudah cuan ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari CoinDesk menyatakan ya dalam postingannya atau dalam artikelnya, Bitcoin back in green as crypto market awaits Hong Kong spot ETF decision. Jadi memang dia masuk lagi ke area hijau setelah ETF-nya di-approve nih. Nah, BTC back antara masuk ke 60 ribuan, 65 ribuan. Oke, nah juga trader memang sudah expect harga itu akan naik di Senin ini. Jadi seperti biasa ya, trader-trader atau institusi yang punya banyak dana biasanya membeli ketika masih isu. Jadi ketika masih isu Bitcoin ETF akan di-approve di Hong Kong, nah mereka sudah isi amunisi ya. Jadi sudah borong. Kemudian ketika beritanya muncul, ada dua kemungkinan, mungkin aja mereka langsung take profit ataupun mereka sudah ya intinya mereka sudah running profit ya. Oke, nah ini juga sudah dibahas ya di video-video saya sebelumnya, dan juga saya sempat posting di YouTube saya. Nah, di postingan ini saya sempat beberapa kali menyinggung ya. Nah, ini yang pertama dikasih diskon, bukannya ini ya, bukannya borong malah pensiun dini. Jadi ada beberapa memang yang seperti itu ya. Nah, kemudian di postingan kedua ini masih di 14 Maret di kemarin. Senin harga naik. Jadi sudah ada kode ya. Nah, jadi sekarang sudah benar naik ya. Jadi saya kadang beberapa suka tulis postingan di YouTube, atau yang paling sering sih saya sebetulnya di IG ya, di Instagram. Jadi untuk teman-teman boleh juga mampir atau follow Instagram saya di @danielbahari untuk supaya nggak ketinggalan lah, atau bisa juga diskusi bareng. Oke,
Kemudian kalau kita lihat di sini di Fear and Greed Index dari kripto ya, di CoinMarketCap, ini ada peningkatan atau spike atau bouncing kecil lah. Jadi di asalnya Fear and Greed Index ini sudah mau masuk ke fase netral ya. Kemudian dia ada bouncing di sini. Mungkin juga itu adalah efek dari Bitcoin Spot ETF. Jadi orang-orang banyak FOMO. Kita lihat di sini per 7 hari. Nah, di sini kelihatan grafiknya dari Extreme Greed kemarin kan perang Irak tuh di sini mulai naikkan suku bunga, di sini mulai ketakutan. Nah, parahnya di sini nih yang ada isu perang itu ya, Iran. Nah, di sini langsung anjlok parah. Namun di sini ternyata bounce back di area pas di 60. Ketika dia mau masuk ke netral, dia bounce back kembali lagi ke grid. Nah, jadi sekarang ada di 64 poin. Jadi kemarin sempat 60, sekarang 64, itu ada kenaikan. Ini juga bisa disebabkan oleh trader atau investor-investor FOMO ya, karena melihat market kembali hijau. Ya, intinya sudah mulai ada kepercayaan kembali. Kemudian bagaimana harga ke depan? Nah, ini tentu masih dipengaruhi ya oleh konflik Iran dan Israel ini. Jadi setelah kemarin Iran ada eskalasi atau ada penyerangan balik ke Israel, nah tentu ini menjadi isu besar ya. Takutnya Israel membalas dan ya si Amerika ikut-ikutan nge-backing, kemudian ada isu juga si Iran ini akan di-backing oleh Rusia. Nah, itu yang paling dikhawatirkan. Namun kemarin Amerika menegaskan tidak akan membantu memerangi gitu ya, membantu menyerang ke Iran, namun Amerika hanya akan menjamin keamanan di Israel. Nah, ini juga masih rancu. Membantu keamanan ini bentuknya seperti apa ya, kita nggak tahu. Yang jelas mudah-mudahan perang ini dihindarkan lah, amin ya. Jadi kripto bisa sehat. Kemudian kalau kita lihat dari technical analysis, nah ketika dia berhasil breakout dari harga $65.000, khususnya Bitcoin ya, si Bitcoin ini harus bisa bertahan di area ini nih ya. Area ini harus bisa bertahan dia di sekitar $65.000 sampai 67.000. Nah, ini PR pertama, Bitcoin memang harus berada di level tersebut, tidak boleh breakdown ke bawah, bahkan harusnya nggak boleh turun ke 64.000 nih. Nah, ini bisa jadi dia konsolidasi lagi. Kalau kita lihat sekilas di chart per hour, dia sudah membentuk tren bullish ya, bullish di per 1 jam. Nah, namun kalau kita lihat ini juga di indikator sudah menunjukkan area overbuy. Jadi dia harusnya waktunya turun, dan itu juga masih bagus. Kalau dia mau retest ini bagus. Misal dia naik dulu sedikit kemudian turun. Nah, pas di sini ini adalah penurunan atau retest yang ideal ya untuk dia naik kembali mungkin ke 67.000. Nah, ini yang memang key level yang harus diperhatikan teman-teman. Jangan terbuai. Nah, ini yang paling penting sih, harus kita masih menunggu berita atau sentimen-sentimen yang akan mendorong Bitcoin. Mudah-mudahan berita-berita seperti ini atau ketakutan semoga cepat selesai, jadi Bitcoin akan naik secara normal gitu. Itu aja. Nah, ini untuk teman-teman, kembali lagi decision kuatnya di mana? Apakah teman-teman akan take profit dulu kalau misalkan melihat ada opportunity akan turun lagi ya, itu boleh, atau teman-teman akan hold ya. Kalau hold teman-teman udah tenang lah, ya udah hold aja gitu sampai lama juga. Oke, gitu aja paling ya. Target selanjutnya dia akan ke 67.000, namun harus menunggu key level di sini, dia harus bertahan ya. Oke, itu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk supportnya. Nanti kembali lagi di video selanjutnya. Terima kasih.